Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kembali hadir lagi masih bersama sosok orang yang luar biasa kita di pagi hari ini nih pemirsa, datang jauh-jauh dari Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup, Mami Nana di sini ya. Nah Mi, untuk Mami Nana sendiri nih, ini kan juga informasinya nih bukan hanya aktif mengenai di bidang kecantikan saja, tapi juga Mami Nana ini aktif di dunia seni budaya. Yang tadi juga Mami Nana sempat bilang kan mencintai juga seni budaya. Nah, kalau di seni budaya sendiri nih Mi, Mami Nana ini tertariknya atau bergeraknya di punya sanggar kah atau seperti apa Mi? Kalau seni budaya, alhamdulillah saya juga sebagai pengurus di bidang penata rias di Sanggar Bumai Pat Petulai, Rejang Lebong. Itu kita biasanya ada anak-anak penari dan lain-lain yang rutin belajar setiap minggunya. Dan kemarin juga kayak di HUT Curup itu anak-anak tampil di tari pembukaan itu ada sekitar hampir 100 anak yang tampil. Itu kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan lain seni budaya juga saya alhamdulillah itu bersama Ketua BMA Rejang Lebong, Bapak Insinyur Ahmad Faizil atau biasa dipanggil Om Is. Itu kami juga pernah membuat buku yang diterbitkan, buku Untayan Mahligai Bumai Pat Petulai. Itu yang sebagai penulisnya ya Om Is itu. Kami membuat buku itu sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan selesai 3 satu buku. bulan satu buku, iya. Buku itu buku mengenai adat istiadat Rejang Lebong. Di sana ada baju pengantin, baju misalnya baju adat untuk Bapak Bupati, seperti apa itu ada foto-fotonya dan lain-lain itu di situ. Salah satunya seperti itu. Ada bentuk-bentuk apa dari mulai sunting-sunting seperti apa yang dari zaman dulu itu ada. Jadi di memperkenalkan fotonya. kembali gitu Ada. kepada Salah anak muda sekarang. Itu, ya. Banyak sekali. Nah, yang membuat Mami Nana nih juga tertarik ingin juga bergerak di bidang yang lain nih. Nah, apa yang mendasarinya Mi? Maksudnya di selain tata rias ini ya karena memang hobi juga di situ dan memang sangat suka sekali karena apalagi seni budaya kita sekarang ini yang semakin modern ini lama-lama kalau tidak kita lestarikan atau tidak kita pertahankan itu lama-lama akan hilang, bisa sih hilang karena anak-anak kita tidak diperkenalkan dengan seperti apa sih budaya khususnya kami Rejang Lebong ini seperti apa sih, misalnya anak-anak tidak tahu bagaimana tarian asli Rejang Lebong dengan banyaknya konten-konten dan lain-lain. Mereka mungkin lebih suka melihat seperti itu. Taunya K-pop. Iya, K-pop. Kemudian lupa TikTok. Lupa kalau di Curup itu atau Rejang Lebong punya tarian daerah juga. Iya, tarian-tarian daerah. Ya karena itulah kami saya terutama bersama rekan-rekan dari BMA atau dengan Sanggar dan lain-lain itu sering mengadakan adanya misalnya seperti pembuatan buku atau kita berkumpul bersama untuk membahas mengenai tarian apa atau misalnya seperti terakhir kemarin kita di HUT Curup itu ada lomba merias pengantin Rejang Lembak modifikasi. Jadi di situ kan dilihat seperti ini pakaian Rejang dan lain-lain. Nah berarti kalau di Sanggar ini Mami Nana ini yang bertanggung jawab mengurus make up, penata riasnya. Kalau di tahun ini saya sebagai pengurus di penata rias. Penata riasnya. Berarti kalau kayak kemarin 100 penari di ulang tahun Kabupaten Rejang Lebong. Wah ini itu bukan saya sendiri. Bagi saya kira Mami Nana sendiri. Sini 100 orang baris Bukan. Disitulah kita perlunya sebagai seorang penata rias atau seorang pengusaha dan lain-lain, apapun bidangnya kita tuh tetap perlu rekan. Betul. Dan perlu teman atau karena kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Benar. Seperti HUT Curup kemarin contohnya itu ada sekitar 100 orang yang di make up, nggak mungkin saya sendiri kan. Betul. Yang itu kalau dalam bayangan orang itu baris. Nomor 1, nomor 2. Nah, jadi itu pasti kita memanggil beberapa perias yang alhamdulillah di Curup itu sekarang sudah banyak sekali para perias baik yang baru, baik yang sudah lama dan senior-senior
itu yang masih memiliki silaturahmi yang baik dengan saya, bekerja sama. Jadi saya tinggal panggil atau tinggal menawarkan, kita sekarang sudah ada grup WA, ada WA dan lain-lain. Komunitasnya gitu Iya, kita siapa yang bisa hari ini tanggal sekian ada yang mau ikut, ya seperti itu. Kalau kemarin itu sekitar 10 orang dibawa. 10 orang, jadi satu orang kurang lebih handle 10 lah, 10 ya. penari. Masih oke lah Mi ya, kalau satu orang megang 10. Iya. Kalau sampai megang 50. Tangan ini nggak bisa turun lagi nih, kaku jadi. Ya, tetapi sebagai seorang penata rias juga harus bisa melatih dirinya untuk itu. Maksudnya begini, harus bisa menghandle waktu kan. Dalam 1 jam itu misalnya kita harus memake up, ada 4 orang yang di make up, dalam 1 jam berarti kita harus memake up 15 menit satu orang. Jadi kita saya terbiasa juga dengan siswa-siswi, tidak hanya kalau belajar dengan saya, tidak hanya kita belajar materi atau tidak hanya kita belajar praktek yang apa yang ingin dipelajari, tapi semua saya pelajari dari mulai etika, itu yang terpenting. Benar, betul. Kemudian bagaimana memanajemen waktu dan bagaimana menjalin kerjasama antar sesama profesi dan lain-lain. Jadi belajarnya itu tidak monoton, belajar make up terus misalnya. Pegang kuas, pensil alis. Iya, terus kadang-kadang anak-anak siswa saya sudah saya bawa kemana-mana supaya mereka tahu dan mereka lihat. Langsung turun ke lapangan gitu, gini loh caranya, atau etika kita, perilaku kita gitu. Begitu ketemu dengan klien harus seperti apa, ketemu dengan yang senior harus seperti apa. Karena segala sesuatu tuh kadang-kadang tidak segampang yang orang lihat. Kadang-kadang yang kita temui, yang kita hadapi, kadang ada klien yang benar. Saya juga pernah menemui, ibaratnya klien yang begitu ketemu belum kenal, tapi dia sudah seperti merendahkan kita. Ada. Jadi begitu anggaplah mau gunting rambut, dia mau gunting sama kita, dia sudah nanya dulu, emang bisa? Seperti itu. Sering ketemu seperti itu. Ada beberapa, tidak semua orang, tapi makeup pun seperti itu. Begitu belum kita makeup, dia sudah misalnya menanggapi yang kurang enak. Emang bisa makeup kayak gitu. Saya maunya seperti ini, emang bisa. Gitu. Emang kamu bisa. Tapi kalau hati dan nyali kita ini belum kita bisa manage atau atur, ya mungkin kita emosi juga mungkin kadang-kadang langsung ribut juga. Tapi tidak bisa seperti itu. Itulah cerita-cerita serunya Mia di balik perjalanan ya di dunia tata rias ini. Nah, berarti kan kalau untuk di dunia tata rias sendiri seiring perkembangan waktu sekarang ini kan banyak sekali tren-tren Mia. Iya, banyak tren-tren sekali. Kendalanya kalau dari pribadi Mami Nana sendiri Mi untuk mengikuti tren-tren perubahan makeup yang cepat sekali sekarang. Mungkin kalau setahu saya sebagai orang awam di dunia makeup ini taunya yang seperti makeup yang flawless gitu-gitu Mia. Karena saya tahu itu pada saat artis nikah Raisa kan viral langsung tuh makeup Raisa flawless segala macam. Makeup artis ini ya mungkin di perkembangan itu karena itu kita harus terus belajar. Itu juga yang jadi tantangan juga kan, berarti kan begitu aja produk baru, kadang-kadang pelanggan itu mereka nggak tahu mengenai kualitas apa, kadang-kadang mereka nggak tahu mengenai brand ini, kualitas ini, mereka hanya melihat dari Instagram atau dan lain-lain, ada postingan dan lain-lain tuh, maunya yang ada mbak merek ini misalnya begitu kan, ada mbak ini, jadi itu juga kadang-kadang jadi berarti kita juga memang harus bisa. Aku mau makeupnya seperti Barbie, seperti apa, seperti ini misalnya kan. Zaman dulu nggak ada aku belajar Barbie. Berarti kita kan harus mengikuti. Kalau kami menyiasatinya yaitu kadang-kadang berkumpul di tempat saya. Ayo siapa yang mau belajar, kita belajar sama-sama, kami praktek sama-sama. Mencoba, mencoba hal-hal baru. Ayo jadi seperti itu. Nah, karena perkembangan zaman ya harus tetap diikuti. Perkembangan zaman harus tetap diikuti karena kan kini jangankan anak kuliahan yang mau wisuda, anak TK pun ketika mereka mau kalau sekarang kan wisuda istilahnya. Kalau dulu kan lulus TK. Kalau sekarang wisuda TK, kalau wisuda TK itu mereka sudah tahu. Kadang-kadang duduk di kursi makeup itu mereka sudah bisa bilang sendiri ya. Maunya seperti apa? Iya, itu kepintaran anak-anak sekarang. Perkembangan sangat pesat sekali. Oke deh Mi, kita break dulu Mi sambil ngeteh-ngeteh di pagi hari ini, dan pasti pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, kami masih akan kembali lagi untuk Anda.